Tuhan. Nah itu sebenarnya satu iota pun firman Tuhan itu nggak boleh diubah. Kalian kan satu iota. Kalau nggak salah kalau bahasa Ibrani atau Yunani itu satu titik pun nggak boleh diubah di Alkitab itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya jangan kita tambah-tambahin apa nih perintah Tuhan ke kita. Kadang kita bilang berbohong dalam kebaikan itu baik loh. Jangan. beda ceritanya itu ya. Baik teman-teman. Satu iota pun di Alkitab itu nggak boleh diubah. Konser. Oke, Kalita, lanjut lagi. Apa yang gereja dan keluarga lakukan untuk mempersiapkan kepada kalau dari gereja menanamkan mungkin sekolah minggu. Kalau dari keluarga itu yang menanamkan itu dari orang tua masing-masing. Kalau ini aku ya di rumah aku itu jarang doa. Mama doa sendiri, bapak doa sendiri, anak doa sendiri. Jadi aku tuh setiap kali bangun atau setiap kali tidur itu gak pernah doa. Tidur sama abu. Tidak. Ya ampun. Itu sih agak desain gitu dari ngantuk. Oke. Coba dia ambil tisu deh. Tolong tisu. Ingat si Jessica belum mandi tadi. Siraman rohani itu deh. Lanjut deh, itu sebagai intermezzo. Di keluarga kami dalam rumah itu kalau doa bapak doa sendiri, mama doa sendiri dan kami doa sendiri. Jadi aku tuh jarang doa. Nah, malam tidur kalau mau tidur kan maaf ya, dulu kan aku kata gini. Jadi kalau mau tidur udah tidur, matanya malam gini jadi gini aja. Udah kita aja nggak doa kayak doa minta terima kasih sama Tuhan. Terus pagi-pagi kalau bangun kan kita sekolahnya jam 6 sekolah. Jadi kalau bangun aku bangunnya udah jam 6 udah bangun aja gitu. Nggak pernah doa apa gitu. Mungkin sampai sekolah udah doa. Dan saya nggak tahu sih mau menanamkan sifat takut akan Tuhan dalam keluarga itu gimana. Soalnya emang dulu itu saya dari SD sampai SMA itu emang jarang ke gereja. Padahal saya tuh sekolahnya di sekolah Katolik. Setiap pagi ya doa di sekolah kami itu mungkin aku hanya rohaninya itu di sekolah aja. Kalau pulangnya itu udah nggak terus. Parah sih. Terus kalau aku kan ya suka bohong sama mama. Kalau kayak teman ajak jalan kan, teman kalau ngajak jalan, mama aku izin ya ngerjain tugas gitu. Jadi aku bisa keluar. Jangan nangis. Jangan nangis. Ada tisu. Ember. Saya juga sering bohong sama mama saya itu kayak ngambil uangnya. Saya kan jarang ke gereja emang kesini baru ke Bekasi ini baru kayak ya dekat dengan Tuhan setiap pagi. Gerejanya sampai gereja pertama, gereja kedua itu kalau dulu kan di sana jangan kan gereja pertama, di sana kan ada gereja ibadah ketiga nih, nggak pernah ikut gitu, ibadah sore juga nggak ikut. Jadi ya saya berterima kasih sama Tuhan mengirim saya ke Bekasi dan tinggal sama mami papi yang setiap harinya doa setiap minggu ke gereja, apapun itu selalu melibatkan Tuhan dalam hidup. Itu dari saya. Berarti bukan cuma Nita kalau lagi tidur kan merem terima kasih Tuhan amin. Kakak juga kayak gitu. Awalnya kalau Katolik kan dia terima kasih Tuhan amin. Belum sempat buat tanda. Nah kadang kalau Katolik serius, kadang kalau Katolik itu gini, sorry. Kalau kakak juga dulu Katolik sampai umur 18 tahun. Kalau lagi makan jangan dikasih soda. Ini kalau lagi makan. Udah langsung makan. Tapi ya bukan secara kebetulan sih kamu dikirim di sini. Kakak juga dikirim di sini juga bukan secara kebetulan. Oke, saya pengen dengar suaranya Kyler.
Kayak K. Belum sudah kan? Satu atau tiga. Tiga aja. Tiga aja. Ada tadi satu. Satu ini kan ngebahas tentang apa yang kita lakukan untuk melatih diri kita memiliki kebijaksanaan atau hikmah. Terus ini juga ngebahas tentang relasi. Aku tuh perumpamain kayak, jadi dulu sebelum aku les piano, aku tuh mencari ilmu sendiri, entah orang-orang yang bisa main, itu aku tanyain, curi ilmu lah istilahnya. Jadi kayak kalau kita pengen ambil ilmu dia, ya kita mendekat ke dia kan. Sama juga kalau misalnya kita pengen nyari kebijaksanaan dari Tuhan, gak mungkin kita pengen minta kebijaksanaan dari Tuhan tapi kita nggak membangun relasi sama Tuhan kan. Jadi yang bisa aku tangkap sih itu, jadi kita harus membangun relasi yang dekat sama Tuhan supaya kita bisa mendapatkan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Karena orang tua aku selalu bilang sama aku, anak Tuhan itu pasti selalu dikasih porsi tersendirinya, entah itu kesuksesan atau kehikmatan, kecerdasan. Jadi ya itu semuanya juga dari Tuhan. Jadi aku selalu diajarkan itu, walaupun sebenarnya kita sebagai manusia pasti ada kesombongannya, cuma tiap aku merasa kayak gitu pasti langsung ditepok sama aku, semua gara-gara Tuhan. Jadi itu sih yang bisa aku ambil. Terima kasih Indra. Terima kasih Indra. Bukan Terima kasih koma Indra. Iya lah. Ya itu deh. Tadi ngambil salah satu. Aku ngambil yang ketiga deh. Apa yang Anda lakukan untuk melatih diri menjadi kebijaksanaan atau hikmat Tuhan? Dari pengalaman aku sih, tadi kan sama-sama jadi bingung. Nggak apa-apa kita. Telepon aja. Kalau bingung kata-kata tadi gimana? Hikmat. Gara-gara koma ini tadi. Wah, bingung. Kalau untuk melatih diri buat bijaksana dan ada hikmat dari Tuhan tuh menurut aku lebih ke konsistensi. Kita harus konsisten apa yang kita lakukan, ya misalnya contohnya kita ke gereja setiap hari Minggu jam 5 atau jam 6, nah itu kita juga Bikin gue ya. nah kita tuh harus ngambil konsisten dari situ biar kita bisa sama-sama dapat hikmat juga lah dari Tuhan. Dan kalau kita emang ngejalanin yang gak konsisten, gimana Tuhan mau ngasih hikmat ke kita? Terus ini aku ngambil pengalaman apa ini? Aku dari kecil tuh kan Katolik ya, sampai sekarang masih Katolik juga. Jarang banget sama kayak kakak. Jarang gereja, jarang apa. Soalnya dulu mama papa juga nggak sering sih ke gereja, tapi akunya yang cabut-cabutan, males-malesan. Terus walaupun emang kayak gitu, tapi semenjak aku udah mulai gede, mungkin udah bisa punya pemikiran sendiri kali ya. Jadi menurut aku emang kita tuh harus tetap ngelakuin ini tuh bukan gara-gara kita dipaksa, emang harus ada kemauan dari hati. Terus kalau misalnya emang kita juga ngelakuinnya juga ya cuman kadang-kadang sekali-sekali, itu menurut aku yang enggak gimana ya, juga susah sih. Jadi kita emang harus ngelakuin semua tuh konsisten, ngelakuin dengan sepenuh hati, jangan kayak cuman seru-seruan doang, ada temen di gereja nih, ada ini itu. Kita ke gereja, walaupun aku belum gitu ya, aku juga masih ngikut teman kalau ke gereja. Tapi itulah yang harus kita
aku ubah juga buat ke depan. Jadi sih guys. Dek. Jadi tadi paling ngomong Oh, Fanny mau ngomong. mewakili ini. Speak up, please. Speak up. Ayo, Fanny tadi ngomong. Mewakili tamburin ya. Saya mewakili. Shalom semuanya. Shalom. Aku mau mengambil di aku mau ngambil di poin yang kedua, apa yang Anda kerjakan agar ajaran Tuhan menjadi bagian hidup Anda. Jadi ini aku mau sekalian jelasin. Kalau di rumah kan kita berlima, ya asik kita penting. Aku dua adik aku, papa sama mama. Yang gereja tuh cuma mama, aku sama adik aku. Ya kedua adik aku. Papa aku nggak. Karena yang satunya ditinggal. Iya. Sama yang gitu. Nah, papa aku nih udah awalnya gereja, ya dulu gereja, tapi karena ada satu lain hal dia nggak gereja lagi, jadi sekarang tahun 10 tahun udah nggak gereja, 10 tahun udah nggak gereja. Jadi jadi mama tuh selalu kayak, ayo kak kita doa, ayo kita bangun mesbah doa biar Roh Kudus yang kerja lewat papa, biar Roh Kudus kerja di papa gitu, biar papa juga tergerak hatinya. Terus sampai mama tuh kadang ya kalau datang ke kamarnya papaku, ya ke kamar mereka, terus berdoa ya berdoa di kasur tempat papaku tidur itu. Terus pernah papaku lagi tidur sampai ditumpangin aku kayak gitu. Tapi ya gitu, nggak ada, sampai sekarang belum ke gereja, kita masih berempat ke gereja. Tapi nah jadi singkat cerita, aku kan aktif pelayanan setiap hari Minggu kan, mamaku juga aktif pelayanan. Pokoknya kita kayak gitu, hari Jumat, Sabtu, Minggu pasti ke gereja. Nah papaku Rabu juga Senin juga kalau kamu tahu. Nah itu terus pokoknya papaku tuh taunya kita tuh taat agama, taat ibadah, berdoa tiap hari ke gereja, tiap hari kayak gitu kan. Jadi setiap misalnya aku ngelakuin salah atau kayak aku marah sama Jessica atau Jessica marah sama aku, biasanya dia lebih sering marah. Jadi kalau Jessica, kalau kita berantem atau mamaku yang marah, pasti dia ngomongnya tuh, kalian gimana sih, kalian tiap hari berdoa, kalian tiap Jumat puasa, kalian tiap Jumat, Sabtu, Minggu gereja, tapi tetap marah-marah, kayak gak punya Tuhan kalian, kayak gitu. Pokoknya setiap aku ngelakuin salah, setiap ada aku ngelakuin salah, setiap mamaku ngelakuin salah, pasti ngomongnya kayak gitu. Jadi aku sampai termenung sendiri, kayak kenapa ya Tuhan nih, ini orang ini bapakku ini kayak gini gitu. Kenapa yang dilihatnya tuh cuman pas kita lagi ngelakuin salah doang. Kenapa pas kita lagi doa, pas kita lagi penyembahan gitu. Biasanya mama kan lebih sering penyembahan, ya aku juga penyembahan kalau di rumah. Mama lebih sering penyembahan gitu, doanya lebih kencang. Kenapa dia nggak ngeliat ke arah situnya? Kenapa selalu mention pas kita lagi salah, pas kita lagi marah-marah kayak gitu? Terus akhirnya mamaku tuh ngomong kayak, kak, mau gimana pun nanti, mau papa terus ngomong kayak gitu atau papa nggak ke gereja terus, kita harus tetap berdoa. Jangan malah kita yang jadi stop berdoa, malah jadi kita yang kecewa sama Tuhan. Kenapa sampai 10 tahun ini kayak gini-gini aja, papaku nggak gereja, kerjaan papaku kayak gitu-gitu. Terus ya gitu, terus mama kasih aku ayat firman Tuhan, tapi ayatnya di mana, jadi aku masak-masak ayat firman Tuhan. Terus aku diajak berdoa. Terus di poin ini yang apa yang Anda kerjakan agar ajaran Tuhan menjadi bagian hidup Anda, menurut aku dimulai di rumah dulu. Papaku kan sering banget tuh kayak ngejudge aku, mama aku, adik-adik aku, kenapa sih kalian selalu berdoa mulu, walaupun
ya kayak gini juga hidup kalian, saling marah-marah mulu, berantem mulu gitu. Tapi jangan ngebuat itu jadi kita makin lemah, malah jadi ngejauh dari Tuhan. Tapi malah harusnya itu jadi nambah kekuatan buat kita, biar kita terus naikkan doa kita terus kepada Tuhan. Terus jangan berhenti menyembah, jangan berhenti berdoa sama Tuhan, jangan berhenti terhubung sama Tuhan kayak tadi lagunya gitu. Dan kalau ya kayak gitu, di luar dari itu, apapun masalah kita, apapun yang kalau mau apa kata orang sok suci lo, sok berdoa lo, sok ke gereja lo, ya jangan jadiin itu jadi kelemahan buat kita. Jangan jadiin itu malah kita jadi nggak berfokus lagi sama Tuhan, tapi jadiin itu kekuatan buat kita. Jadiin itu biar kita tuh dilihat bukan kita lagi, tapi Tuhan di dalam hidup kita. Itu sih dari aku. Kesini konklusi. Kita mau ngomong. MSN. Ya, baik sekali. Mau cerita diri sendiri Kak? Shalom. Hah? Kalau aku dulu kan waktu kecil segini. Silakan jangan dibawa jokes kita keluar gitu enggak? Nggak. Dulu waktu aku kecil, waktu apa ya? Waktu SD aku kan pokoknya aku merantau ke sini kan tahun 2008. Aku dulu tuh kan gerejanya GKJ, yang gerejanya nggak ada tepuk tangannya, yang cuma 1 jam yang bikin ngantuk. Itu lah ini. Itu kok jadi takut kok. Ya udah, terus habis itu akhirnya pindah ke sini karena ngikut papa. Terus dapat gereja yang karismatik. Aku lebih nyaman yang karismatik ya udah. Terus habis itu dulu tuh aku nggak mau aku ngikut pelayanan gitu. Mama sama papa kan orangnya pelayanan banget. Terus habis itu dulu pernah ditawarin, udah ikut ini nari gitu, aku nggak sih nggak gitu. Dulu semenutup diri itu karena kayak gak ada yang bisa validasi aku kalau ternyata bisa loh gitu. Terus sampai akhirnya ditawar-tawarin lagi, ayo pelayanan gitu. Mama papa aja pelayanan, masa anaknya enggak gitu, selalu digituin kan. Terus akhirnya mikir sendiri kayak, aduh ya kok yang lain bisa, masa aku sendiri gak bisa gitu. Lagi kan juga aku pelayanan juga buat Tuhan gitu, bukan buat manusia gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ ditawarinnya jadi tamburin waktu di gereja aku sebelum di HW gitu kan. Akhirnya ditunjuk di situ. Akhirnya ya udah ada yang validasi aku, ayo bisa gitu ya, waktu pelayanan. Terus habis itu sama di HW pun juga ikut pelayanan. Jadi aku pikirnya kayak orang tua aku ngasih impact aku yang positif, karena mereka pelayanan, karena mereka juga tanamin ke diri aku, kan kamu anak Tuhan gitu, kamu juga dikasih talenta sama Tuhan gitu, masa kamu nggak pakai gitu kan. Ya udah akhirnya apapun misalnya ditunjuk pelayanan pun ya udah akhirnya dilakuin aja gitu, karena memang ya buat Tuhan gitu, untuk memuliakan Tuhan. Ya udah sekarang itu aja. Amin. Sebenarnya semua udah dirangkum ya. Sebenarnya sudah dirangkum. Apa yang kesimpulannya? Ya kan? Sebenarnya teman-teman itu adalah pengalaman kita. Itu sebagai fondasi yang kuat bagi kita untuk membangun iman kita. Semua pasti punya masa lalu gitu loh. Dan masa lalu itu membuat kita menyadari bahwa dalam diri kita sebenarnya ada insan yang harus membangun hubungan dengan Tuhan seperti yang dimiliki oleh Kak Kori juga dulu begitu. Walaupun Kak Kori lahir dan tumbuh dari gereja karismatik, Kak Kori nggak seperti ini. Malah Kak Kori nggak pernah berdoa, nggak pernah, walaupun ikut-ikut pelayanan sama mama saya dulu dari kecil itu kita udah dibawa pelayanan gitu ya, dibawa komsel begini gitu. Tapi itu bukan juga membawa Kak Kori untuk
seperti yang kita lakukan ini, membaca firman Tuhan, membangun mesbah gitu. Malah sebaliknya, nggak pernah berdoa gitu. Tapi ini yang sudah kita mulai ini, apa yang sudah kita kerjakan ini adalah step yang paling baik untuk kita bangun kembali supaya kita punya fondasi yang kuat dalam membangun iman kita pada Tuhan. Nah, Paulus bilang begini, latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi ini kan sudah kita lakukan sebagai latihan. Walaupun masa lalu kita itu teman-teman, aku dulu tuh dari Katolik, saya nggak pernah, aku dulu dari begini. Tapi ini sekarang kita sudah melatih diri untuk beribadah. Ini adalah langkah awal yang baik untuk kita. Jadi jangan pernah tinggalkan latihan ini, terus lakukan supaya itu jadi mendarah daging dalam diri kita. Artinya begini, nanti kita juga sudah dewasa, bahkan jadi orang tua. Ada kalanya kita dalam menghadapi situasi yang membuat kita itu nggak mau beribadah, tapi dalam diri kita tuh mengajak kita, ayo doa, baca firman Tuhan gitu. Jadi nggak bisa kita tolak gitu loh, nggak bisa kita tolak. Kenapa? Karena kita sudah melatih diri kita. Setiap hari sudah kita latih diri kita. Jadi teman-teman, ini adalah langkah yang baik bagi kita. Jangan tinggalkan lagi. Ayo terus lagi hubungan, perbaiki lagi hubungan dengan Tuhan Yesus. Itu saja. Jadi intinya untuk motivasi yang harus dimulai dari kita sendiri. Kita ini harus berpikir kayak gini, bodo amat orang lain mau ngomong apa. Tapi kita sendiri, kita nggak bisa kontrol apa yang ada di pikiran orang lain. Kita nggak bisa kontrol apa yang mau dikatakan orang lain. Tapi kita cuma bisa kontrol apa yang ada dalam pikiran kita, baik maka dunia itu juga baik. Jadi teruslah latih diri kita. Walaupun ada tantangan dari luar maupun dari diri kita sendiri yang malas, suka egois, suka menyalahkan diri sendiri, masalah kita atau apa itu, kita harus mengampuni orang lain, juga mengampuni diri kita sendiri. Jadi terus berjuang sampai pada akhirnya kita akan menimbulkan buah itu dapat dilihat dari orang lain. Kita akhirnya berhasil menjadi teladan bagi orang lain agar generasi selanjutnya dapat menerima buah yang kita hasilkan itu. Baik, mungkin sekian sharing kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada speaker. Ya, sebelumnya itu ada iya. Oke, sabar ya. untuk komsel pertemuan berikutnya gimana Kak? Libur dulu aja ya. Nggak libur yang dengan komsel terapinya di gereja aja. Di rumahnya Tidak, di rumahnya Zelda sekarang. Masih ada ya minggu pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang bertugas, saya minta tolong untuk share firman Tuhan, Indra. Waduh. Terus untuk worship leader kita, saya minta tolong Jessica. Kak Tessa. Dan untuk speaker kita, saya minta tolong Jessica. Wah. Ya. Saya minta posting videonya itu, dia bilang Jessica. Tenang lah. Tapi ini kan Jangan nangis. maksudnya mulai dari sini harus dilakukan. Gimana kita bisa tampil di tempat umum kalau kita nggak ada. Siap? Iya, waktu Atau ada lagi nggak? Nah, kemudian mungkin ada teman-teman yang mau didoakan atau punya kerinduan. Oh ya, ada yang dari KS ya. Yang nggak usah apa? KS please. Yang doa siapa? Siapa yang mau? Gak ada. Oh, aku. Pembukaan. Oke. Nah, untuk yang berdoa syafaat aku dan nanti doa penutup Kak Bastian. Sekarang. Sekarang banget. Maksudnya kayak gini. Terus nanti bawa doa
kita tahun 2025 ini rencana kita mau retreat. Meskipun dananya nggak ada, tetapi belum ada, kita imanin aja tahun 2025 ini Papi Mami sama teman-teman yang lain mendorong anak youth ini untuk retreat. Jadi teman-teman mau gimana caranya kita mau ngumpulin dananya kayak gimana, nanti kita omongin nanti bersama. Itu nanti dibawa dalam doa. Terus pengumuman ini kalau komselnya Natal komsel itu diubah ya. Natal komsel itu diubah di tanggal 14. Jadi dress code kita warna putih ya. Teman-teman kalau emang ada warna putih ya nggak masalah, kalian pakai warna apa aja silakan, nggak mesti harus warna putih. Tapi dress code kita warna putih. Kalau ada warna putih silakan, kalau emang nggak ada ya jangan-jangan nanti nggak ada kak, nggak usah saya ikut Natal ya, jangan kayak gitu ya. Atau kalian usahakan nanti palang Papi Mami kalian itu harus beli baju putih, jangan gitu juga ya. Oke. Pokoknya kita meriahin Natal ini untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Jangan nggak didoain tadi ujian. Ujian yang lain belum ya? Aku pengen Doain. memasak, besok memasak apa itu Jadi kau ada acara tren. Selamat dulu Tina. Ada yang sakit, yang ada pergumulan gitu kayak. Iya, orang tua doakan. Enggak, saya percaya kalian baik-baik semua. Mari kita bersama dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, di malam hari ini Kau telah memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah, berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga kami telah bersharing firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dan apa yang kami ucapkan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ujian akhir semester ya Tuhan. Kiranya Engkau beri mereka kekuatan ya Tuhan. Kiranya Engkau juga beri mereka kecerdasan, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan ujian-ujian yang telah disediakan di sekolah ya Tuhan, dan juga mereka boleh menerima hasil yang maksimal ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana program youth di gereja kami ya Tuhan, retret ya Tuhan. Kiranya Engkau lancarkan ya Tuhan pengumpulan dana dan juga segala persiapan-persiapan yang telah dilakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan juga ya Tuhan untuk mentor-mentor TK House of Winner ya Tuhan. Karena besok akan mengadakan acara Hari Guru ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati para mentor-mentor ya Tuhan, agar semakin takut akan Engkau Tuhan, supaya mereka boleh menjadi saluran berkat-berkat bagi generasi-generasi baru ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami yang di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kiranya Engkau taruh pada mereka roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, supaya setiap kami boleh merasakan persekutuan doa ada di dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, roh-Mu tercurah bagi keluarga kami ya Tuhan, roh sukacita dan juga berkat-berkat-Mu ya Tuhan turun atas hidup kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, House of Worship. Kiranya gereja kami boleh semakin maju ya Tuhan, dan juga boleh memiliki tempat yang permanen ya Tuhan. Kiranya Engkau segera mewujudkannya Tuhan, dan juga kiranya
gereja kami boleh memiliki jemaat-jemaat yang rukun ya Tuhan, supaya kekeluargaan semakin terjalin erat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga pastori yang di gereja ya Tuhan, kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, kiranya Kau cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Kau selesaikan segala pergumulan mereka ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segalanya kepada kuasa tangan-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh semakin lebih dalam lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan di gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, yang di tengah-tengah gejolak perekonomian ya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan negeri kami ya Tuhan, sehingga negeri kami terbebas dari kelaparan, kemiskinan, dan juga kriminalitas ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya negeri kami boleh terjadi pemulihan ya Tuhan, supaya semakin banyak orang-orang yang mengenal nama-Mu ya Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan di bangsa kami ya Tuhan. Kami telah mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pernyataan Tuhan kepada hidup kami, nilai hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang tahu apa isi hati kami, rencana kami untuk hormat, untuk kemuliaan nama Bapa. Kami serahkan selanjutnya kegiatan kami, biarlah Tuhan yang berotoritas dalamnya, sehingga apapun yang kami perbuat biarlah hanya untuk hormat, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga buat keluarga Seren, baik Kabin, Ibu Sare, Opung, bahkan Seren Bapak yang telah membukakan pintu di tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu melimpahkan damai sejahtera untuk rumah ini Bapak. Kesehatan, umuran panjang Kau terus limpahkan untuk keluarga ini Bapak. Bapak yang baik, inilah kehidupan kami. Kami serahkan segala kegiatan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita bakal main Kerasitas. Apa itu? Nanti kita bakal bagi beberapa kelompok. Hah? Bakal berlawanan. Jadi satu kelompok itu kita uji. Nanti aku bakal sebutin satu kata. Nanti satu kelompok itu harus peragain, tapi nggak bisa kong kali kong. Jadi menguji chemistry kita dan harus sama. Kalau nggak sama nggak ada poin. Oke, siap. Berdiri dulu. Gimana ini? Satu dua tiga tapi nggak usah berpindah tempat duduk. Jadi satu dua tiga tapi tempat pindah. Ingat-ingat temannya ya. Jadi kita di sini aja. Aku yang apa mau langsung satu contohnya? Menurut kalian gimana guys? Gak tahu. Gimana cara bagi kelompoknya biar enak? Bagi berempat kelompok. Berapa nanti? Kau Jojo ikut main nggak? Enggak. Syuting. Wasit. Aku nggak ikut kan? Wasit. Iya. Terlalu dekat kok. Bapak kita lagi tidak. Ada 15 orang. Bagi tiga. Bagi satu. Ada 5 ya? Gimana? Satu kelompok. Berhitung. Dari? Dari mana? Katina. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. 3. Jadi cukupnya Terus ini aja. aku tengok aja dari mana ini. Nah, nanti yang nggak main sambil lihat. Oke. Jadi kita mulai dari kelompok. Langsung. Kita nggak berdiri. Enggak. Masa duduk aja. Saya mau di Sepi. Udah premis. Udah PW. sebenarnya nggak sempit sih deh. Ada lapang di depan, jadi banyak yang kita bermain. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Siapa? Oke. Kelompok 1 angkat tangan. Gitu. Gue jauh ya. Ada di sebelah meja. Ya, lihatin ya. Lihatin ya. Tandain Matthew. Ini kita ada di Oh, kelompok jadinya 1, ada ya. 2, 3. Filipi main nggak?
Main. Kan kayak kasih tanda sama Filipi. Kan dia yang buat kata-kata. Oh ya, harus chemistry kan nggak tahu. Oh iya, tapi teman-teman lu nggak tahu kan? Jadi satu kelompok aku bakal sebutin satu kata dan aku bakal kasih karena aku lagi baik 2 kali kesempatan. Oke. Kelompok 1. Udah siap? Gaya singa. Kelompok 1 dapat 1 poin ya. Sekarang kita ke kelompok 2. Siapa kelompok 2? Gayamu. Bebas. Gaya kaget. Tahan. Tahan. Ada dulu gimana? Briefing dong. Boleh briefing kan? Briefing kan nggak pernah. Oh iya benar sih. Bener kaget sih. Iya benar banget. Ini percobaan kedua ya. Katanya Astaga. gaya pas kaget. Kamu mau makan apa? Oh berarti nggak seru, nggak ini. Kamar kayak gini nih, ada yang gini. Kelompok 2 nggak ada poin. Aduh. Sekarang kelompok 3. Lihat kakak itu. Oke. Maksudnya kalau kita salah, kan masih ada kesempatan satu lagi. Berarti kita Berhadapan. Wih, berhadapan. Oke. Oh, berarti Oke, makasih ya. karena Filipi di tengah-tengah, Filipi aja yang dilihat ya. Jadi gimana model Filipi kita ikuti nanti. Oke. Oh ya, buat kelompok 3. Gaya monyet. Sama lagi. Ya monyet cuma gini doang. Salah nih kamu bikinnya. Oke, jadi Soalnya mungkin jadi soalnya. Dapat poin nggak? dapat jadi kelompok 1 dan 3. Ya. Kenapa kok nggak iya? Tadi Alfiano ada Dia tuh ngomong berapa? 1. Nah, Lah, Kan yang bikin ini ya guys. Oh iya betul. Berantem yuk. Oke, kita balik lagi ke kelompok 1. Gaya baca Alkitab. Wis. udah makan ya. Susah. Oke, kelompok 1 Baca dapat Alkitab. 2 poin. Sekarang doa. Sekarang kelompok 2. Aduh. Gaya main game. Ya beda Beda kalau main game, beda pakai asal game saya kita bisa. Beda kalau game. Udah kasih nunduk sorry. Mau buat laporan mungkin. Pada main CS ya. CS ya. Iya. main Mobile Legend. Nawar mereka nawar Oke. ya. Kelompok 2 dapat 0 poin. Iya. Kan ada kesempatan kedua kan? Oh iya betul. Nawar. Kalau lagi jahat tadi. Ayo, ini apa Oh, gini? ganti. Ganti. Ganti ya. Harusnya ganti. Ganti. Oke. Nah, mereka Apa ya? nggak identik mereka beda. Ya udah. Gaya tiktokan. Ya harus susah aja. Apanya mungkin masih lama gerakan. Oh iya. Tadi scroll TikTok ya. Ya udah ini aja deh, mungkin yang cewek-cewek bisa. Ya. Diskriminasi. Itu ya tadi kata apa yang salah jadi aku ulangi deh. Gaya kalau lagi make upan. Oke, kelompok 2 dapat 1 poin. Saya ini salah fokus sama Indra gini. Kan lipstick dulu. Enggak, boleh dulu. Tahan dulu. Enggak mau saya itu. Tuh. Iya. Oke, kelompok 3. Ini pertanyaan terakhir ya, guys. Gaya pas foto. Oh iya, gaya foto sorry deh kata Indra. Gaya foto bukan lagi selfie kita. Oke, ganti kata. Oke. Gaya kucing. Ayo. Bener kucing. Ayo.
sampai mikir sih. Gaya kalau lagi berdoa. Luar biasa. Kayak gue kan. Tapi ya, dari kelompok 1 lagi dapat 2 poin. 2 poin. Kelompok 2 dapat 1 poin. Kelompok 3 dapat berapa? 2 2 poin. poin. Berarti resultnya kita dapat 2-2. Oke. Karena yang kalah kelompok Oke. 2, Mita yang berdoa untuk makan. Sedih. Tuhan Yesus, saya mau makan berkat ulang tahun ini. Berkatilah juga orang yang sudah menyiapkannya. Dan mungkinnya sampai hari ya. Oke, sebelum itu kita latihan sekali aja ya. Oke. Bisa kan?